warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah berjumpa lagi, bertemu lagi kita hari ini di channel yang kita dukung, channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel. MOC, teman berbagi, motivasi dan inspirasi. Mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya teman-teman dalam kondisi yang sehat, tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya masih bersemangat. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih karena sudah stay dan kembali ke channel yang kita dukung ini. Hari ini seperti sebelum-sebelumnya, kita ingin sharing, kita ingin berbagi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pencerahan atau inspirasi buat kita semuanya. Apa yang kita ingin sharingkan? Hari ini kita ingin ngomongin tentang yuk jadi pribadi yang istimewa. Yuk kita simak. Sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada, apa sih itu istimewa? Ya, menjadi orang yang istimewa pastinya menyenangkan dan banyak disukai orang. Istimewa artinya memiliki kadar dan kualitas yang tidak recehan, bukan kaleng-kaleng. Istimewa berarti mereka memiliki kelebihan, keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bisa jadi mereka juga memiliki keunikan-keunikan atau keunggulan-keunggulan dibandingkan orang lain. Nah, menjadi pribadi istimewa ini pastinya sangat diharapkan bagi siapapun, karena kehadirannya selalu ditunggu, kehadirannya selalu menjadikan trendsetter atau ya teladan lah buat orang lain. Inilah keistimewaannya. Tetapi pastinya istimewanya adalah istimewa yang positif, bukan hal yang negatif tentu saja. Terlebih keistimewaan yang dibawa oleh pribadi-pribadi yang beristimewa ini membawa dampak yang positif juga bagi sekitarnya, bagi orang lain. Inilah kerennya orang-orang yang memiliki kepribadian istimewa. Nah, lalu teman-teman semuanya, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah diri kita ini adalah seorang pribadi yang istimewa? Kadang-kadang pola pikir, sudut pandang pribadi, menilai diri sendiri itu, ya kita tidak terlalu percaya diri. Kita menganggap bahwa diri kita ini bukan orang yang istimewa. Kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Padahal semestinya setiap pribadi itu memiliki keistimewaan masing-masing. Setiap diri kita itu memiliki keunggulan, dampak-dampak yang positif yang bisa ditebarkan di sekitaran kita. Jadi, sudut pandang dari diri kita itu kita nilai bahwa diri kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang bisa menjadi pribadi yang istimewa. Nah, makanya teman-teman semuanya, yuk kita perluas sudut pandang kita tentang keistimewaan itu. Kita adalah pribadi istimewa yang tidak hanya diukur parameternya dari sudut pandang gelar, memiliki harta yang banyak, pintar, pandai, dan lain sebagainya. Keunggulan-keunggulan itu bisa jadi memang jadi pribadi yang istimewa, tetapi dalam diri kita harus kita tanamkan bahwa kita juga nih punya keunggulan, kita juga punya keunggulan-keunggulan yang bisa menjadikan diri kita ini istimewa. Jadi sudut pandangnya kita perluas, jangan anggap bahwa istimewa itu hanya persoalan masalah kita menjadi orang yang kaya, pintar, memiliki gelar yang panjang dan sebagainya. Setiap orang memiliki pribadi yang istimewa dari sudut pandang yang bermacam-macam. Jadi yakinlah bahwa teman-teman semuanya bisa kok menjadi pribadi yang istimewa. Ya, setiap kita memiliki potensi yang sama. Seorang teman yang menjadi teman yang baik, teman ngobrol yang baik bagi temannya, menemani senja atau di sore hari, asik diajak ngobrol, enak diajak diskusi, ini menjadi pribadi yang istimewa. Seorang istri yang dengan penuh perhatiannya menyiapkan masakan terbaik untuk keluarganya, itu juga istimewa pastinya. Dan semuanya bisa menjadi istimewa karena bentuk dari perhatian dan ketulusan hati yang lahir dari diri masing-masing. Yuk teman-teman jadi pribadi yang istimewa. Nah, kita ingin sharingkan bagaimana karakter-karakter keistimewaan itu bisa melekat di dalam diri kita. Yang pertama, ya teman-teman semuanya, kita sharingkan pribadi istimewa itu pastinya memiliki kejernihan dalam berpikir. Berpikirnya selalu positif, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi itu selalu
ya, difilter dengan kejernihan berpikir hal-hal yang positif, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyudutkan orang lain. Mereka berpikir sesuatu itu dengan lebih bijak. Jadi, pikiran positif menjadi salah satu karakter atau parameter dari pribadi-pribadi yang istimewa. Jadi lebih enak kalau kita memandang segala sesuatu yang terjadi itu dengan kacamata atau sudut pandang yang positif. Akan jauh lebih sulit atau menyakitkan kalau kadang-kadang apa yang kita hadapi itu disikapi ya dengan sikap-sikap yang negatif, dengan pikiran-pikiran yang kurang baik. Sehingga yuk kita berpikir positif atas segala hal yang kita alami, atas segala hal yang terjadi, baik diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, sekitar kita, itu kita sikapi, kita hadapi dengan pikiran-pikiran yang positif. Nah, yang kedua, selain kita harus juga memiliki pikiran yang positif adalah memiliki rasa cinta. Cintailah orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Nah, ini konotasinya bukan hanya masalah perasaan ya. Cinta itu artinya bahwa kita memiliki ketulusan hati untuk menjadi diri kita sendiri, ya, kemudian memperlakukannya kepada orang lain. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita juga harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, tentu saja dengan penuh perhatian, kita jadikan orang lain itu sebagai orang yang menjadi kawan kita. Tentu saja harus kita syukuri bahwa orang lain yang dihadirkan oleh Allah, orang lain yang dihadirkan oleh Tuhan berada di sekitar kita, harus kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita berikan perhatian, yang kita jadikan mereka adalah kawan, sahabat, ya, atau bagian dari keluarga kita yang juga bisa saling bekerja sama, saling membantu, saling support, saling dukung. Itulah bentuk dari cinta kepada orang lain yang sama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, teman-teman, yang berikutnya, yang ketiga, ya pastinya standar dari bagaimana menjadi pribadi yang istimewa adalah diri kita mau menjadi pribadi yang mendengarkan. Ini kadang sulit kita praktekkan ya, tetapi pribadi yang istimewa adalah mereka-mereka yang pintar sekali menjadi pendengar yang baik, mendengarkan apapun yang orang lain sampaikan, boleh keluhan, kritik, saran, atau mungkin ya komunikasi yang baik adalah bagaimana mereka memiliki kecerdasan dalam hal mendengarkan. Jadi bentuk konsentrasi dan perhatian kita ini penuh pada orang lain, sehingga orang yang istimewa adalah mereka yang mau mendengarkan, mau mengikuti saran yang baik pastinya, yang positif pastinya digunakan. Inilah orang-orang yang mau mendengarkan dan menjadi pribadi yang istimewa. Namun kadang-kadang ya kita tahu sendiri ya teman-teman, bahwa kita kadang lebih ingin didengarkan daripada mau mendengarkan. Yuk kita rubah mindset kita menjadi pribadi istimewa, menjadi orang yang selalu mau mendengarkan, bukan hanya sekedar ingin didengarkan. Ya, yuk kita rubah mindset kita. Nah, yang berikutnya, singkat aja ya, banyak-banyak ini hanya parameter sudut pandang kita, tidak nanti mungkin bisa ditambahkan yang lain. Yang berikutnya adalah pribadi istimewa, mereka yang memiliki keinginan kuat untuk membahagiakan sesamanya. Ya, boleh orang tua, keluarga, anak, istri, dan sebagainya. Ini menjadi motivasi kuat dalam diri pribadi orang-orang yang istimewa. Ada keinginan untuk selalu ingin membahagiakan orang lain. Ya, dengan berbagi, dengan bentuk perhatian, dengan selalu berbuat baik, karena tujuannya adalah membahagiakan diri sendiri. Inilah orang-orang yang istimewa. Pastinya teman semuanya memiliki keinginan yang sama, kalau kita ingin membahagiakan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Nah, itu teman-teman semuanya, yuk kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang istimewa, yang selalu mengikuti apa yang jadi arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu ingin agar kita jadi pribadi yang lebih baik lagi dengan kualitas yang terbaik, pribadi yang istimewa. Nah, teman-teman semuanya, sahabat MOC dimanapun saat ini berada, itu tadi hanya sedikit gambaran tentang karakter atau ciri-ciri orang yang istimewa. Pastinya banyak banget ya, pastinya teman-teman memiliki parameter atau mungkin karakter-karakter yang lain yang bisa kita sharingkan. Nah, karena hanya singkat, itu saja yang bisa kita sharingkan. Sekali lagi terima kasih ya, matur nuwun banyak atas segala partisipasi, dukungan teman-teman, atas support dari channel ini.
Kita dukung channel ini agar terus bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa ya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus bisa berkembang, mendapatkan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya undur diri, saya mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.